Fi kitabihil karim walaqad ji'nahum bi kitabin fassalnahu ala ilmin hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Wa qala an-nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam wa idza tarakatil amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar khurimat barakatil wahyi. Wa idza tasabat ummati syaqatat min ainillah. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulil karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hadratul muhtaramin. Monggo sami-sami kita bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Nikmat yang sungguh tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala berikan kecuali kepada hamba-Nya yang disayang. Alhamdulillah. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadratul muhtaramin, kemarin kita telah membahas tentang yaitu orang-orang yang alladzina takhadu, yang mengambil atau yang menjadikan dinahum agamanya lahwan walaiban. Napa lahwan? Lahu sendaguro gawe golek seneng walaiban dulinan wa gharrat humul hayatud dunya wa gharrat hurur nipu. Dia ini tertipu, mereka tertipu dalam kehidupan dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan mereka ini dilupakan. Fal yaumanan sahum, maka pada hari mereka dilupakan kama nasu liqa'a, sebagaimana mereka melupakan yaumihim hadza, sebagaimana mereka melupakan pertemuan hari ini. Wa ma kanu bi ayatina yajhadun. Adapun mereka ini terhadap ayat-ayat kami ini senantiasa yajhadun. Jadi kalau ada jahada, ada jahada. Kalau jahada itu bersusah-susah, kalau jahada itu nopo digawe mboten guys, kudu masalah seneng tadi gak direken niku lho. Napa lek ngarane? Diabaikan. Nah. Mengabaikan. Walaqad ji'nakum bi kitabin fassalna 'alal ilmi. Walaqad, maka kita lanjutkan ayat yang berikutnya, ayat yang ke 52. Walaqad ji'nakum, sungguh kami telah datang kepadanya, bi kitabin, dengan kitab, fassalna, pasal, perincian yang menerangkan. Fassalnahu, kami menerangkan, maka kami terangkan kepada mereka ala ilmin, atas ilmu, hudan warahmatan, sebagai petunjuk
dan rahmat liqaumin untuk kaum yu'minun yang mengusahakan iman. Jadi sengaja mencari iman. Hadirin yang dirahmati Allah, monggo sami-sami kita merenung apa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Terutama nikmat yang sangat besar nih, kenapa? Nikmat yang tidak diberikan oleh Allah kecuali kepada orang yang disayang. Siapa orang yang disayang? Yaitu orang-orang yang diawali dari manusia terbaik. Sinten manusia terbaik? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia terbaik yang Allah Subhanahu wa taala memilihnya untuk dijadikan khotaman nabiyyin, penutup para nabi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah penghulu para nabi dan rasul. Penghulu para nabi dan rasul. Jadi tidak diberikan kecuali kepada tidak Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat menjadi pengikut yang orang manusia terbaik. Terus sungguh bersyukur ketika kita ini mendapati diri kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Ini sangat-sangat beruntung, sangat-sangat beruntung menjadi umatnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemarin sudah kita bahas tentang nikmat yang pertama, nopo? Nikmat yang pertama adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kuntum khaira ummatin, sebaik-baik umat. Sebaik-baik umat ini tidak Allah berikan kepada umatnya Nabi Nuh atau kepada Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, tidak. Umat terbaik Allah berikan kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh beruntung. Ini nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat tinggi. Maka nikmat yang sangat tinggi ini yang harus kita pahami adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan umat ini adalah generasi penerus perjuangan para nabi. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah melantik umat untuk dijadikan innaka minal mursalin. Sehingga agama ini tersebar ke seluruh dunia
agama Islam ini tersebar ke seluruh dunia. Dulu agama napa? Sebelum Islam niku napa? Agama Nasrani. Sebelum agama Nasrani, ada agama Buddha, ada agama Hindu, ada agama Yahudi, ada agama ini. Mereka ini Allah Subhanahu wa taala membimbing mereka dengan nabi, kemudian pada komunitas tertentu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala terangkan, Nabi Musa dikirim oleh Allah untuk menuntun Bani Israel. Nabi Isa juga Allah tuntun kepada Bani Israel. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah engkau kami utus, wahai Muhammad, kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ya, seluruh alam ini Kanjeng Nabi mboten nate ten tanah Jawa mriki, apalagi ten kota Malang. Tidak pernah ke kota Malang. Utusannya pun tidak pernah datang ke kota Malang. Tetapi asbab daripada apa yang diajarkan oleh beliau, yang Allah Subhanahu wa taala sempurnakan, kuntum khaira ummatin, kalian adalah sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia. Jadi menungso niku wau lek wis belajar agama napa? Balighu anni walau ayat. Sampaikan daripadaku meskipun kamu belajar daripadaku hanya satu ayat. Balighu anni walau ayat. Sampaikan daripadaku meskipun kamu hanya punya satu ayat. Oh lho niku perintah saking pinten? Kanjeng Nabi. Perintah saking Kanjeng Nabi. Artine wong sing mengikuti Nabi, tiang sing mengikuti Nabi itu menyampaikan. Kudu urusane dhewe. Sampean ngomong sampean umatnya Nabi Muhammad, nggih. Umatnya Nabi Muhammad lho, nggih. Saya ini umatnya Nabi yang paling apa? Oh, saya yang paling wah. Niku. Tetapi sampean tidak mau menyampaikan. Artinya sampean tidak mengikuti balighu anni walau ayat. Sampaikan daripadaku meskipun kamu mempunyai satu ayat. Satu ayat niku napa? Paribasane sampean belajar Bismillahirrahmanirrahim. Maka sampean wajib menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim kepada siapapun yang belum bisa mengetahui Bismillahirrahmanirrahim. Ada anak sampean, ada istri sampean, ada cucu sampean ternyata tidak tahu tentang Bismillahirrahmanirrahim. Sampean wajib memberitahu. Oh, istri saya bukan orang Islam. Loh, kenapa? Apalagi dulu Islam, sekarang bukan Islam. Loh, kenapa kok bisa begini? Oh, itu urusannya sendiri-sendiri. Lah ini akibat sampean itu
tidak mengikuti cara Rasul, tidak mengikuti cara Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ini diutus untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ketika sampean bukan menjadi rahmat, artinya sampean menjadi azab. Kalau sampean tidak mau menjadi rahmat bagi seluruh alam, sampean akan menjadi azab bagi seluruh alam. Diawali dari keluarga sampean, akhirnya jadi azab. Azab itu siksa. Buktinya sampean disiksa dengan keluarga sampean nyiksa, seakan-akan sampean menang, padahal sampean kalah. Nah, makanya walaqad ji'nahum, sungguh kami telah datang kepadanya dengan kitabin fasalnahu, maka kami menerangkan kepadanya ala ilmin, atas ilmu. Nah, menungso kan seakan-akan kita ini menganggap bahwa pengetahuan dengan ilmu itu sama. Kalau pengetahuan yang dipelajari dimulai dari nopo? Mulai dari TK, SD, SMP, SMA, sampai nopo? Perguruan tinggi. Itu pengetahuan. Tidak ada hubungan dengan ilmu. Kenapa? Karena sesungguhnya ilmu itu diawali dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Iqra, nah, bacalah. Sing diwaca napa? Bismi rabbika, dengan nama Tuhanmu, alladzi khalaq, yaitu Tuhan yang menciptakan. Jadi yang dikatakan ilmu itu adalah yang pertama dengan membaca kitab Allah. Membaca kitab Allah, yaitu kitab Allah yang menerangkan tentang ketuhanan. Rabbika alladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Oh, ilmu itu diawali dengan melihat dirinya sendiri. Oh, ternyata menungso niku wau diciptakan dari darah, setitik darah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, sesungguhnya Tuhanmu akan memuliakan. Allazi 'allama bil qalam. Nah, baru memahami bahwa Allah akan mengajarkan ilmu dengan perantara kalam. Jadi menungso niku memahami tentang ilmu. Itu pasti akan memahami tentang segala pengetahuan. Tapi orang yang paham pengetahuan belum tentu paham tentang ilmu. Kenapa? Al-ilmu adalah salah satu nama dari Al-Asmaul Husna, nama-nama Allah.
Al-Asmaul Husna tidak bisa didekati kecuali oleh orang-orang yang disucikan. La yamassuhu illal mutahharun, tidaklah disentuh kecuali orang-orang yang disucikan. Makane wong belajar niku gak iso lek gak duwe wudu. Jadi orang yang mengenal ilmu, orang yang belajar ilmu itu tidak bisa saenake dhewe. Nah niku. Maka fasolnahu ala ilmin. Fasolnahu, kami menerangkan atas keilmuan. Nah, ilmu akan menjadi hudan, akan menjadi petunjuk dan rahmat liqaumin, bagi umat. Bagi umat yang yu'minun. Yu'minun itu orang yang beriman atau sengaja mencari iman. Jadi wong sing gak peduli dengan iman, orang yang tidak butuh iman, tidak memikirkan tentang iman, bagaimana mereka menuntut ilmu? Bagaimana mereka akan menuntut ilmu? Ngaten nggak? Wong mereka tidak mengenal iman kok kate menuntut ilmu. Jadi yang dicari orang yang tidak menuntut, yang tidak mencari iman adalah pengetahuan. Hadirin yang dirahmati Allah, walaqad ji'nahum. Wau niku wau kosam, lamnya juga lam kosam, lam sumpah. Qad iku sak temen-temen nih. Ji'nahum. Ji itu datang. Ja'a, ji. Nah itu kami. Ji'nahum, sungguh kami datang kepada mereka dengan kitab. Bikitabin, dengan kitab. Artinya Al-Quran ini sengaja Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan kepada mereka. Mereka ini kusinten kita ini semua ini termasuk dalam orang-orang yang didatangi kitab. Nah, kitab ini maksudnya apa? Fassalnahu ala ilmin, yang menerangkan tentang ilmu. Artinya ilmu ini ada di dalam kitab, ada dalam Al-Quran. Ada dalam Al-Quran. Al-Quran itu memerintahkan dan melarang. Artinya pasal-pasal yang ada di dalam Al-Quran itu ketika diamalkan muncullah yang dinamakan ilmu. Jadi ilmu itu adalah buah. Ilmu itu adalah buah daripada amal. Dikatakan orang berilmu karena mereka ini mau beramal. Apa yang diamalkan? Perintah Allah dan larangan. Apa yang dilarang mereka tinggalkan. Nah, asbab dari mereka bertakwa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ya ja'allahu makhroja, menjadikan jalan keluar. Jalan keluar ini kan namanya ilmu. Nah, kalau menurut pengetahuan itu adalah napa pengetahuan itu? Guru yang terbaik, pengalaman itu adalah guru terbaik. Lah pengetahuan itu memang kayak ini, simbol-simbol pengalaman adalah guru terbaik. Nah, pengalaman itu adalah hasil daripada orang yang beramal.
orang yang mengamalkan itu pasti akan mendapatkan pengalaman. Nah, pengalaman guru yang terbaik lah. Pengalaman itu akhirnya akan menghasilkan ilmu. Itu walaqad ji'nahum bi kitabin fassalnahu 'alal ilmi hudan wa rahmatan liqaumi yu'minu. Hadirin yang dirahmati Allah. Jadi niki perbedaan antara ilmu dan pengetahuan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam Al-Qur'an itu ada sumber hukum, ada sumber bagaimana manungsa niku wau bisa mempunyai bisa mempunyai kendali, cara-cara mengendalikan diri. Semuanya itulah Allah Subhanahu wa taala menerangkan di atas keilmuan. Di atas keilmuan tadi ini. Ya, keilmuan ini fasolna alal ilmi akan menjadi hudan, petunjuk. Makanya tidak semua orang meskipun dikongkon, oh iki sholat itu adalah petunjuk. Tidak semua orang bisa mendapatkan petunjuk. Tidak semua orang bisa mendapatkan petunjuk meskipun dia itu baca Al-Quran. Padahal di dalam Al-Quran kan jelas. Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dalikal kitab, ini loh kitab. Kitab ini apa? La raiba fihi, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Yang akan menjadi hudan, menjadi petunjuk. Hudal lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang yang percaya terhadap hal yang gaib. Kemudian wa yuqimunas sholata. Kemudian menjadi orang yang mendirikan sholat. Mendirikan sholat itu mudah? Oh, enggak mudah. Mendirikan sholat ini bukan saja moro-moro sholat, harus tahu syarat rukunnya. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan fasolna, menerangkan dengan perincian. Lalu sampean gak tahu ketok Kanjeng Nabi, kemudian gak kepingin tahu ilmu Kanjeng Nabi, yo gak bakal sampean dapat fasolna. Jadi yang dikatakan fasolna niku wau itu adalah perincian. Kalau sampean gak pernah kumpul dengan ulama, seakan-akan tahu, sampean tahu semua. Itu menungso sing sampean mengetahui Al-Qur'an. Ya. Al-Qur'an setelah sampean tahu, oh iku Al-Qur'an, oh aku seru ilmune Al-Qur'an. Sampean hanya tahu bahwa itu adalah kitab Al-Qur'an. Dalam kitab Al-Qur'an sampean nggak tahu. Kenapa? Karena sampean nggak pernah membaca. Apalagi sampean nggak pernah berkumpul. Makanya Kanjeng Nabi dawuh sebaik-baik menungso khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Wong sampean enggak pernah belajar Al-Qur'an kok. Sampean ngomong saya sudah baik, lo enggak bisa. Tidak bisa. Meskipun sampean mengaku sampean itu menjadi orang terbaik, itu hanya prasangka sampean bahwa sampean adalah orang yang terbaik.
Ketika sampean ngomong ke sana kemari, oh saya sudah begini, begitu, itu adalah sombong, mutakabir. Itu adalah takabur. Ketika sampean takabur, apalagi sampean gak pernah membaca Al-Quran. Bis itu apa artinya? Biismi. Bismillah itu apa? Bi itu dengan. Ismi itu nama. Bismillah dengan nama Allah. Hubungan antara tiap huruf niku wau sampean gak paham kok moro-moro sampean jari tahu tentang itu sampean hanya membaca terjemahan. Membaca terjemahan sampean sudah mengatakan sampean berilmu. Oh, gak mungkin. Ilmu itu didapatkan ketika sampean mengamalkan perintah. Ketika sampean belajar Al-Quran, sampean belum tentu sampean mengamalkan. Belajar Al-Quran itu belum tentu sampean bisa mengamalkan. Ketika sampean mengamalkan, baru di situ wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar. Nah, jalan keluar niku wau diarani pengalaman. Lah pengalaman inilah yang dikatakan ilmu. Hasil daripada mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdi annahum subulana. Walladzina jahadu fina lanahdi annahum subulana. Barang siapa yang bersusah-susah pada jalan kami, lah jalan ini Gusti Allah. Kutuk jalan sampean, bukan jalan nafsu sampean, bukan jalani wong-wong orang-orang yang berusaha membuat jalan sendiri. Jalannya Kanjeng Nabi gak sampean turuti. Jalannya sahabat gak sampean turuti, jalannya orang alim gak sampean turuti, sampean mencari jalan sendiri, bahkan jalannya orang-orang yang tidak mengikuti jalannya Kanjeng Nabi. Dari mana sampean dapat ilmu? Kalau ilmu tidak dapat, bagaimana sampean dapat petunjuk? Bagaimana sampean dapat petunjuk kalau nggak ada ilmu? Bagaimana sampean dapat nopo setelah hudan rahmat? Bagaimana sampean mendapatkan rahmat? Rahmat itu adalah rahim. Rahim niku kasih sayang Allah. Nah, Rahman Rahim, Rahman itu semuanya diberikan kepada siapa saja. Tetapi Rahim tidak Allah berikan kecuali kepada hamba yang disayang. Makanya niatkan dulu, innama a'malu bin niat. Sak temene segala amal, segala perlakuan itu tergantung dari sampean niat. Ketika sampean niat untuk mengamalkan, maka Allah akan berikan kekuatan kepada sampean untuk beramal. Lek sampean gak duwe niat, gak kepingin roh, ya selamanya sampean gak akan tahu Al-Quran itu apa. Sampean gak akan tahu. Bukti nih, sampean sekarang umur berapa? Ada yang umur 40, ada yang umur 50, bahkan ada yang umur 70 belum kepingin tahu tentang Al-Quran. Nah, makanya dari sini sampean artinya napa? Walaqad ji'nahum bikitabin. Sungguh kami datang kepadanya dengan kitab. Nah, dari kitab ini fasolnahu ala ilmin, yang menerangkan atas ilmu. Wong kitab sampean gak ro kok sampean ngomong ro ilmu. Sampean mengetahui sampean berilmu. Dari mana sampean dapat ilmu? Sedangkan ilmu itu dari dalam kitab. Belum berilmu sebelum sampean beramal. Belum beramal ketika sampean belum mengetahui belum mengetahui pasalnya dulu.
pasal, setelah sampean tahu pasalnya, baru sampean akan paham terhadap kitab. Jadi gak gampang untuk mendapatkan ilmu. Nah, niku ya. Setelah ilmu baru sampean mendapati hudan warahmah. Hudan niku petunjuk. Setelah ilmu sampean mendapatkan petunjuk. Makanya iku ustad, iku ulama dari mana? Ulama capopo. Ulama itu adalah orang yang berilmu. Makanya Gusti Allah dawuh, Allah Subhanahu wa taala menyatakan sing diarani ulama itu adalah orang yang yakhsyallah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innama sak teman-temane yakhsyallaha sing wedi nang Gusti Allah iku lho sing diarani ulama. Ulama gak takut, gak wedi ambek Gusti Allah. Krana apa? Ya krana gak tahu tentang pasal-pasalnya. Apalagi tentang ilmu. Wong pasal itu ada di dalam Alkitab. Ji'nahum bi kitab fasolnahu ala ilmin. Jadi pintu pertama, pintu napa? Mengetahui bahwa ini ono kitab dhisik. Mengetahui kitab, baru pintu kedua fasolna, lek dibuka. Lek sampean maca Al-Qur'an, maca kitab niku tahu di dalam Al-Qur'an itu ternyata banyak perincian-perincian, ilmu-ilmu tentang masalah-masalah niku wau. Nah, setiap pasal maka ada ilmunya, makane ono pintu-pintu daripada keilmuan niku wau. Jadi ilmu niku wau berbagai macam. Wong surga ono sunsun 8. Surga itu ada 8 pintu. Sampean menganggap sudah tahu semua. Belum, sampean nggak tahu apa-apa. Tentang pintu surga yang pertama, yang mana, kedua yang mana, itu semuanya ada pasalnya. Ada pasalnya. Nah itu keilmuan. Insyaallah nggih. Walaqad ji'nahum bi kitabin fassalnahu ala ilmin huda wa rahmat liqaumi yu'minun. Jadi untuk kaum niku, untuk kita semua ini yu'minun, yang menghendaki iman. Menghendaki iman, yu'minun itu menghendaki iman. Jadi iman itu tidak datang dengan tiba-tiba. Iman itu akan datang ketika sampean menghendaki. Iman itu akan datang ketika sampean menginginkan. Lah, dengan keinginan itu sampean akhirnya berbuat, bertindak, beramal. Lah dari amal itulah yang menjadikan sampean mulai kenal tentang ilmu. Jadi hasil daripada pengalaman itu sampean akan mendapatkan ilmu, buahe amal. Insyaallah ngoten nggih. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Monggo dihafalkan bismillah.